Pemerintah Kabupaten Mimika menunjukkan komitmen serius dalam penguatan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian. Melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Pemkab Mimika baru saja menggelar pelatihan pembuatan keripik keladi dan keripik pisang yang melibatkan petani dari 5 distrik. Kegiatan intensif ini berlangsung selama 2 hari, mulai tanggal 4 hingga 5 November 2025, bertempat di Balai Benih Unit Dinas Pertanian, Jalan Wonosari Jaya, Distrik Wania. Pelatihan ini secara resmi dibuka pada Selasa 04 November 2025 oleh Kepala Distanbun Mimika, Ali Cair Newanma, SKM, MKes. Peserta pelatihan berasal dari 5 distrik utama di Mimika, Distrik Iwaka, Kuala Kencana, Kuamki Narama, Wania, dan Mimika Timur. Dalam sambutannya, Ali Cawanma menegaskan bahwa kegiatan ini adalah komitmen serius pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang pertanian. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya peningkatan taraf ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, terutama bagi masyarakat orang asli Papua. Ia menyadari bahwa potensi pertanian kita terutama bahan baku lokal sangat melimpah seperti pisang, keladi, ubi, nanas, singkong, untuk dapat diolah menjadi produk UMKM yang bernilai tinggi. Misalnya pembuatan keripik keladi dan keripik pisang. Ali Cawanma juga menyoroti bahwa ketersediaan potensi alam saja tidak cukup. Diperlukan adanya pengetahuan dasar dan keterampilan yang memadai untuk mengubah bahan mentah menjadi produk olahan yang memiliki nilai jual. Harapannya pelatihan ini dapat membawa manfaat nyata dan dampak positif yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan bersama bagi seluruh peserta dan masyarakat Mimika. Kegiatan ini menandai langkah konkret Pemkab Mimika dalam memberdayakan sektor pertanian lokal untuk menciptakan produk UMKM unggulan. Pelatihan ini itu di kegiatan tahun 2025. Kegiatan yang ini pelatihan pembuatan keripik untuk 2 distrik, yaitu distrik Kuala Kencana, distrik Kuamki Narama. Setelah panen itu kami juga memperhatikan mereka punya pengetahuan, keterampilan itu untuk mereka juga mengetahui bukan hanya untuk menanam, memelihara sampai ada hasil. Kita ajarkan mereka juga untuk bisa bisa membuat sesuatu yang berharga untuk mereka, yaitu seperti pelatihan pembuatan keripik ini. Jadi selain kita meningkatkan sumber daya manusianya, kita juga mau untuk mereka juga bisa mampu untuk selain mereka berkebun, tapi hasilnya juga bisa dimanfaatkan. Artinya hasil mereka juga mereka bisa mendapatkan pengetahuan, keterampilan untuk membuat keripik ini. Jadi salah satunya itu kita ajarkan mereka supaya ke depan ya mereka juga buat keripik ini untuk keluarganya, ya, untuk suami, anak-anak juga menikmati apa yang mereka bisa buat, kemudian bisa juga mereka jual ke mungkin ke toko atau kios, ya ujungnya itu ya untuk meningkatkan ekonomi dalam keluarga. Jadi ini pelatihan yang dibuat mungkin ada beberapa distrik juga, tapi kita bertahap. Mungkin beberapa tahun lalu tuh sudah beberapa distrik, dan selain pembuatan keripik ada juga pelatihan-pelatihan lain seperti pembuatan keripik keladi, keripik singkong, kemudian banyak macam-macam yang mereka buat, ya, sesuai dengan anggaran yang tersedia. Jadi tadi intinya itu selain mereka menanam daripada komoditi itu, mereka jaga sampai panen hasilnya itu mereka bisa berbuat sesuatu, artinya bisa mengolahnya. Selain bukan untuk hanya membakar atau rebus mereka makan, tapi kita juga ajar untuk mereka bisa membuat keripik keladi ini. Jadi keripik keladi ini kita mohon, pasti banyak yang kita tidak latih, tapi mereka sudah punya kemampuan lakukan. Tapi ini secara khusus ini kita latih dari OAP. Jadi ya kita latih mereka supaya semakin banyak kita latih mereka juga tidak
tidak kalah untuk melakukan pembuatan keripik ini dengan ibu-ibu yang lain begitu, yang non AP. Mungkin itu sudah saya sampaikan. Jadi kegiatan ini tuh ada di kegiatan, dia masuk dalam bidang prasarana sarana pertanian dan penyuluhan, yaitu di sub kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa, itu untuk tahun anggaran 2025. Hari pertama itu secara teoritis dulu mereka belajar, mungkin mengenal komoditi keladi itu, mereka mengenal, terus mungkin bagaimana caranya untuk membersihkan dan lain sebagainya, sehingga nanti besok mereka sudah praktek. Jadi ada narasumber yang langsung praktek, jadi mereka nanti diajarkan bagaimana menggorengnya, terus mungkin dibuat dengan bermacam-macam variasi, mungkin ada yang bulat, ada yang bisa diiris-iris, lalu ada bermacam-macam. Jadi nanti bisa keripiknya jadi keripik keju, keripik asam manis, keripik balado, macam-macam nanti dibuat.